Innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akidah yang lurus, akidah yang tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang bisa membatalkan dua kalimat syahadat itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah sahihul ibadah, ibadah yang benar, ibadah yang sesuai dengan tuntutan yang dilaksanakan diperintahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ada hadis yang sangat populer ya, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana Anda melihat kami salat. Kata baginda Nabi Muhammad SAW. Artinya bahwa kita harus melaksanakan kegiatan ubudiyah itu dengan tuntunan dan contoh yang diberikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan banyak hal barangkali nanti kalau dibahas nanti akan sampai jam 2 barangkali ya. Baik, nanti mungkin detailnya akan disampaikan oleh teman saya sekaligus guru saya juga, Ustadz Taqiyuddin atau dikenal dengan Gus Taqi. Baik, itu saja barangkali pengantar dari saya sebagai MC pada kali ini. Nanti ada kegiatan tanya jawab barangkali ya, Pak Enzo, Om Enzo? Ada diskusi nanti mungkin bisa kalau bisa dijawab kami jawab, kalau tidak mungkin bisa disampaikan melalui sosmed nanti. Seperti itu. Baik, kepada Ustaz Taqi, tafadhol Mas Ustaz, bangga Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan Bapak Ibu keluarga sakinah mawaddah warahmah. Putra putrinya Allah jadikan saleh salehah, dianugerahi rezeki yang halal dan barokah, diberikan rezeki yang sangat berlimpah sehingga bisa pergi haji ke tanah suci Makkah, bisa tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah, mabit di Mina Musdalifah, wukuf di Padang Arafah, lanjut ziarah ke makam Nabi di Madinah, pulangnya bisa kebeli mobil mewah walaupun bayarnya rada susah. Yang punya harta jangan lupa zakat, infak, sedekah. Yang belum dapat jodoh segera cepat menikah, apalagi kalau dia duda, apalagi kalau dia janda, segera menikah dengan jodoh yang terbaik menurut Allah. Dan yang paling penting, jika sampai waktunya nanti Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin ya Allah ya Rabbal. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele lebih cepat, lebih bagus, tidak bertele-tele. Betul? Ngaji nggak usah lama-lama, sebab lama-lama juga nggak pernah diapalin. Yang penting ngaji itu singkat, padat, melekat, pulang jangan lupa bawa ilmu yang bermanfaat. Udah kena berkat melulu. Om Enzo,
Ya, alhamdulillah, bersyukur atas karunia nikmat dari Allah. Pada hari ini kita masih berada di salah satu bulan yang dijuluki Ashhurul Hurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan. Bahasa Arabnya Ashhurul Hurum. 3 bulan berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. 1 bulan terpisah adalah bulan Rajab. Hari ini kalau tidak salah tanggal 23 Dzulqa'dah. Dan kebaikan yang Bapak Ibu kerjakan hari ini termasuk silaturahim, termasuk sedekah, berbagi, apapun yang kita lakukan, apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, pahalanya akan dilipat gandakan berlipat-lipat. Amin ya Allah ya Rabbal. Maka niat dari rumah ke sini, ada yang niatnya silaturahim, ada niatnya thalabul ilmi, ada niatnya ingin alhamdulillah. Tadi ada yang bawa semangka, tadi ada yang bawa makanan ringan, alhamdulillah. Itu semua akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Ta'ala. Bahkan ini judulnya majlis taklim, kata Nabi, man kharaja, siapa yang keluar dari rumahnya fi thalabil ilmi, dalam rangka thalabul ilmi alias ngaji, fahuwa fi sabilillah, maka ia berada di jalan Allah, artinya ada dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta yarji'a, sampai kembali lagi. Jadi kalau nanti kita pulang senantiasa ada dalam ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau misal di satu lokasi, satu komunitas, seringkali ada pengajian ibu-ibu hadir rutinan, hari ini meninggal dunia, insya Allah ada dalam ridho Allah Subhanahu. Pekan depan beres pengajian ada yang meninggal lagi, maka itu pun ada dalam ridho Allah Ta'ala. Minggu depan nggak ada yang ngaji lagi, mati mulu di situ mah. Tapi insya Allah setiap derap langkah yang kita langkahkan ke tempat yang di dalamnya mengingat asma Allah, apa kata Nabi, la yaqudu qaumun, tidaklah duduk sekumpulan orang. Ini orang kan? Alhamdulillah ya. Ya manusia, alhamdulillah. Katanya saya mah turun dari surga, yang turun dari surga, setan juga turun dari surga. Jadi bukan bidadari doang. Maka kata Nabi, la yaqudu qaumun, tidaklah duduk sekumpulan orang. Duduk itu jalasa, tempat duduknya majlis, makanya disebut majlis teruji. Ya, tempat duduk dalam thalabul ilmi. Yadhkurunallaha ta'ala, dalam kumpulan tersebut mengingat, menyebut asma Allah. Illa hafathumul malaikah, melainkan malaikat akan mengitari kita, mengitari mereka kaum yang ada di tempat ini, di mana ada turun rahmat, wa nazalat alaihimus sakinah, turun rasa tentram, wa ghasyiyatuhumur rahmah, ditucuri dengan rahmat kasih sayang dari Allah Ta'ala. Rahmat Allah itu bagus, banyak, nggak perlu dirinci-rinci. Bapak sehat itu rahmat dari Allah. Ibu alhamdulillah sehat walafiat, bisa jalan kaki, jalan ke sini, alhamdulillah, itu rahmat Allah. Walaupun punya utang nggak apa-apa. Ibu punya utang, yang punya utang kita doakan mudah-mudahan segera lunas. Yang aminnya kenceng berarti tanda gede, suaranya udah merasa melulu. Top up lagi, depo lagi, jangan ya. Nah, maka banyak keuntungan. Dan terakhir kata Nabi, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut-nyebut, membangga-banggakan orang yang hadir dalam majlis ilmu ini di hadapan makhluk yang ada di sekitar Allah Ta'ala. Artinya para bapak, para ibu, awal sebagai motivasi buat bapak ibu tidak rugi datang ke sini, karena banyak sekali benefit, reward, giveaway yang Allah berikan dan disampaikan oleh Nabi, di-endorse oleh Nabi tentang keutamaan hadir di majlis ilmu. Alhamdulillah. Dan pada kesempatan ini tema kajian kita yang diamanahkan kepada kami, karakteristik seorang muslim.
Pak, yang namanya karakter dulu 10 tahun yang lalu ibu bapak masih banyak pakai handphone SMS. Kalau SMS titik koma itu juga karakter, betul-betul dihitung, betul nggak? Malah dulu mah sayang-sayang panjang-panjang. Assalamualaikum disingkat ASS, padahal bahasa Inggris bahasa Indonesia pantat. Askum, lebih parah lagi ternyata sekarang WA anak muda. Nah itu. Tapi beda kalau ada butuhnya. Kalau ada butuhnya pasti manawi, kalau kata orang Bogor, barangkali gitu. Ketika ada butuh pasti itu sopan, tapi nggak butuh baru gitu. Nah, karakter yang namanya karakter titik koma semuanya karakter. Tapi kita semua diciptakan oleh Allah terdiri dari ruh dan jasad, harus menjadi karakter yang sempurna. Apalagi tadi yang disampaikan oleh Ustadz Dede, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, mudah-mudahan kita semua orang beriman. Udkhulu, masuklah kamu sekalian fisilmi ke dalam Islam kafah, yang sempurna secara total. Maka kalau pengen jadi muslim yang baik, diantaranya pertama tadi disampaikan sekilas adalah salimul aqidah. Salim itu yang selamat, yang lurus, yang baik akidahnya. Akidah itu apa? Akidah itu apaan? Saya kasih tahu. Kenapa kata akidah? Bukan yakin, bukan iman, tapi akidah. Bapak pernah baca Bu surah Al-Falaq? Di situ ada wa min syarrin naffatsatibil uqad. Kita diajar oleh Allah minta tolong dan perlindungan kepada Allah, diantaranya dari kejahatan penyihir yang diantara medianya adalah dengan satu buntelan yang diikat. Nah, ukod itu ikatan, maka akidah ini ilustrasinya Pak seperti ikatan. Bapak Ibu kalau mengikat satu ikatan, misalnya Ibu nih, misalnya di sini mau nyiapin ini contoh ya, contoh nyiapin berkat buat saya diikat. Ini contoh dan jangan dianggap bercanda. Bercanda tapi jangan pokoknya gimana lah itu ya. Benar, serius juga nggak apa-apa. Yang namanya ikatan kira-kira kenceng apa kendor Pak? Kudunya kenceng apa kendor Bu? Ibu senangnya kenceng apa kendor? Ikatan. Kenceng apa kendor? Maka akidah sebagai sebuah ikatan kita kepada Allah harus kencang, harus kokoh. Salimul akidah berarti akidah yang selamat, akidah yang bersih. Contoh dalam surah An-Nisa ayat 36. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi wa bil walidaini ihsana. Wa'budullah. Kalau secara bahasa ibadahlah kalian pada Allah. Dalam tafsirnya ayat wahidu, esakanlah Allah. Karena kita beribadah tidak ada yang kita sembah kecuali Allah. Kalau bapak-bapak suka hadiran tahlilan kan suka ada la ilaha illallah la ma'buda illallah. Tidak ada zat yang patut disembah, tidak ada zat yang patut diibadahi dengan sebenar-benarnya illallah kecuali Allah. Artinya esa, hanya kepada Allah saja kita ibadah. Makanya wala tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian menyekutukan Allah. Jangan sekali-kali menduakan Allah. Ibu kira-kira mau nggak diduakan dengan yang lain Bu? Oh nggak mau, ya nggak mau perempuan saja. Nah maka jangan sampai kita menduakan, menyekutukan Allah. Maka kita benarkan, luruskan kita dalam bertauhid, akidah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Cek dalam surah Al-Ikhlas. Itu surah disebut dengan Al-Ikhlas padahal tidak ada kata ikhlas. Betul nggak Bu? Ikhlas itu artinya memurnikan keesaan Allah.
Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Jadi dulu itu Pak, asbabun nuzulnya Bu, datang seorang Arab Badawi nanya, ya Rasulullah, apakah Tuhan kita itu berbentuk emas atau apa? Turunlah Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Maha Esa. Sebab Pak, dalam sifat 20 yang wajib bagi Allah, wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmu hayat sama' basar kalam muridan aliman hayyan sami'an fusiran mutakaliman. Di situ ada wahdaniyat, esa, mustahil ta'addud, mustahil Allah itu berbilang-bilang. Lah pemimpin saja Pak, kalau ada dua, yang satu pengen pindah ke IKN, yang satu jangan, ya ribet kita. Maka begitu pula dengan Allah, Allah itu Maha Esa. Maka luruskan akidah kita. Apa pentingnya akidah kalau nggak lurus? Ya contoh Pak, setir kalau nggak dilurusin, Bapak kan nih punya teruci, terio sama ras dikumpul semua nih, itu pakai setir. Kalau setir nggak lurus, kira-kira selamat atau enggak Pak? Ya enggak. Maka akidah itu pengendali supaya kita selamat. Kita pakai mobil, pakai setir biar lurus jalan yang benar, biar nggak belok ke janda, biar nggak belok ke tempat yang salah. Keceplosan. Iya, hati-hati nih Bu, nih hati-hati yang sendirian. Mana yang nggak bawa istrinya nih, ada nggak? Nah hati-hati nih, hati-hati. Hadir bentar dong bejor, habis itu kirim fotonya terjam 2 kalau dari luar gitu ya. Oh, jangan. Insya Allah soleh semua di sini bapak-bapaknya, ibu-ibunya juga soleha semua gitu ya. Kalau nggak soleha mah ketahuan, pakai kudungannya nggak biasa, nggak usah dibenerin, ketahuan nggak pernahnya tuh. Nah, pertama salimul akidah, yang kedua sahihul ibadah. Apa sahih? Ya bener, ya valid kalau istilah sekarang itu, ya bener ibadahnya. Tadi beliau menyetir hadis, sallu, salatlah kamu sekalian kama sebagaimana ra'aitumuni, kamu sekalian hai sahabat melihat aku usolli, aku sholat. Ya cuma kan Nabi sholat, para sahabat juga banyak, betul-betul, sehingga kemudian meriwayatkannya juga macam-macam sampai ketangkep ke sekarang kita ini, kita nerima secara pokok ada 4 madhab ya Pak ya. Ada yang kunut subuh bagus, yang nggak kunut subuh juga ada dalilnya, betul nggak? Nggak usah dipertajam, perbedaan itu pasti ada. Ada yang tasahud jemarinya, telunjuknya gerak doang, ada yang digerak-gerakan, biarin, masing-masing juga punya dalil. Udah begitu aja, gabung di teruci, nggak usah ribet, nggak usah usil. Lu kenapa begini? Biarin, bagen, betul nggak? Udah, terawih kemarin beda-beda rokat, ya nggak apa-apa, masing-masing punya dalil. Jangan adu dalil lalu keluh, jangan. Kedepankan ukhuwah Islamiyah. Ini bagus nih teruci, ada pengajian lagi. Makanya kita kan semua ini silaturahim ya Pak ya. Ibarat kata silaturahim, di belakang udah disiapin sambal Bu. Sambal itu dari apa racikannya, komposisinya ya, ada cabai juga, ada yang cabenya pedas, itu gambaran anak muda ya. Yang kedua ada cabenya ada cabai merah yang siap untuk kita jadiin sambal. Ada tomatnya, gambaran yang sepuh-sepuh, ada gambaran terasi, ada itu, ada gambaran garam, ada semua. Maka kita semua larut dalam silaturahim. Dan kata Nabi apa? Man ahabba, siapa yang suka ayub sato, diluaskan
fi rizkihi dalam hal rezekinya, wa yunsa'alahu dan dipanjangkan fi atharihi dalam hal umurnya, falyasil rahimahu maka sambunglah silaturahmi. Ini dari Bekasi ya, dari Bekasi ada Bekasi. Wah, ada mana Bekasi? Oh, Cikarang ada Cikarang. Bandung ada. Masya Allah. Yang dari Jakarta, apalagi banyak. Sukabumi tadi ada. Masya Allah, sebelum Bandung udah berangkat kayaknya itu. Pandeglang ada. Masya Allah, mudah-mudahan guyub barokah semua kita kumpul di sini menjadi asbab turunnya rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangerang ada. Masya Allah. Tangerangnya mana Pak Haji? Tangerangnya mana? Tangsel. Masya Allah. Ciputat, Bintaro yang punya Binjai ya. Masya Allah. Bintaro Jaya. Insya Allah barokah. Apalagi ada yang sembuh-sembuh ini mendoakan kita. Makanya saya tadi ngobrol dengan Pak Dede, ini mah rata-rata ABG. Apaan angkatan bibi gue hidung senia. Kan bapak saya udah meninggal umur 80. Jadi ini mah rata-rata ABG, nggak akan mungkin yang aneh-aneh. Paling juga kumpul-kumpul ya mancing. Betul nggak? Orang mancing itu Pak, orang mancing nilai plusnya nih mumpung ada mancing. Satu, optimis, belum tentu dia dapat ikan udah bawa ember. Yang kedua, orang mancing itu sabar. Dari pagi sampai sore walaupun P8, pergi pagi pulang petang penghasilan pas-pasan. Yang ketiga Bu, nih dengerin, suami ibu kalau mancing gak akan gibah. Boro-boro gibah minta umpan aja. Betul Pak? Ya, cuma kelemahannya dua. Nggak bisa maju. Kalau maju kecebur. Gitu. Yang kedua ada kadang-kala nggak ada kerjaan, beli 2 kilo masukin ke kolam. Coba kata orang rumah yang di dapur, cing atuh Pak bawa ke rumah di pendelan ku mama jadiin pecah. Betul nggak Bu? Tapi begitu doang, tapi biarin lah Bu belajar sabar. Alhamdulillah. Nah, kembali ke sahihul ibadah, bener dalam ibadah. Ada satu doa saya yakin agak rutin didawamkan oleh ibu bapak beres sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ini minimal ada yang dibawa ke doa ya. Ini dari Nabi. Allahumma ya Allah, a'inni, bantulah hamba, bantulah aku, ala dzikrika, untuk senantiasa zikir mengingat asma-Mu di setiap kesempatan kami, wa syukrika, bantulah hamba untuk bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan apa tadi? Bagus benar dalam beribadah kepadamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Benerin ibadah kita, benerin. Sebenarnya Pak, masalah sholat itu kita nih dalam pelaksanaannya nggak ada istilah sibuk, yang ada memprioritaskan atau tidak. Seperti halnya ibu ini dianggap penting atau enggak sama ibu punya suami, belum enggak? Istilah sibuk nggak sibuk, gimana prioritas kita, apalagi kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ibadahnya benar, insya Allah maka kehidupan kita akan benar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jam berapa ini kita? Gak usah semuanya. Yang ketiga, satu, salimul akidah, akidah yang benar, yang lurus. Yang kedua apa tadi? Sohihul ibadah. Yang ketiga, matinul khuluq. Matin itu artinya yang kokoh, al khuluq artinya akhlak. Nah ini nih penting nih, sampai 3 aja dah, nggak usah banyak-banyak, dari 10. Matinul khuluq artinya akhlak atau karakter atau akhlakul karimah yang kokoh pada diri seorang muslim. Akhlak ini mencakup banyak Pak. Ya termasuk tadi ayat yang dibacakan tentang sabar, tentang syukur. Dua-duanya kudu ada satu paket pada pribadi seorang muslim. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 152 kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, fadhkuruni adkurkum washkuruni wala
takfurun. Allah diem baik. Satu doang, ini yang lain bu. Mentang-mentang ngejawab gitu ya. Ya ada bagian dah ya. Fadkuruni, maka ingatlah kalian kepadaku, azkurkum, aku pasti akan ingat kepada kalian. Di dalam tafsirnya diantaranya maksud Allah akan ingat kepada kita, rahmat Allah akan meliputi kita. Sekali lagi saya ingatkan, jangan dirincikan rahmat Allah itu dengan poin-poin materi semata. Karena kata Nabi, Allah itu memiliki 100 rahmat, yang satu Allah bagikan ke dunia, termasuk saat ini kita bisa menghirup udara yang segar. Termasuk kata Nabi, beliau gambarkan ada contohnya, seorang induk binatang buas tidak akan memangsa atau memakan menerkam anaknya. Itu diantara rahmat Allah. Maka dari itu para bapak dan sekalian rahimakumullah, rahmat Allah begitu luas. Fadkuruni adzkurkum washkuruni, dan bersyukurlah kamu sekalian li kepadaku. Nah, ini Pak, ini kita kumpul nih dalam rangka bersyukur karunia Allah, betul nggak Pak? Dalam surah An-Naml ayat 19 ada petikan doa yang pernah dibacakan oleh Nabiullah Sulaiman. Ketika beliau akan melewati satu jalan, kemudian di ujung jalan sana ada sekumpulan semut. Kata pimpinan atau kata komandannya, awas, Raja Sulaiman mau lewat. Lantas di ayat 19 surah An-Naml itu, fatabassama dhahikan, Nabi Sulaiman senyum agak lebar, agak sedikit ketawa, bahagia, syukur diberi jalan. Apa kata beliau? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihah tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Nanti cek surah apa Bu? An-Naml, ada An-Nahl, ada An-Naml ayat 19. Ini doa bagus kita baca sebagai ungkapan syukur. Rabbi ya Allah ya Tuhanku, auzi'ni, ilhamkanlah kepadaku apa? An ashkura, agar aku senantiasa bersyukur. Ini present continuous fi'lul mudhari, artinya senantiasa terus-terusan bersyukur. An ashkura nikmataka, kepada nikmat darimu, allati an'amta alayya, yang telah engkau anugerahkan kepadaku. Jadi Pak Bu, bersyukur itu kepada Allah atas karunia dari Allah. Kita seringkali kalau bersyukur ucap alhamdulillah yang di hati barang itu. Contoh, ibu dapat hadiah, hadiahnya misalnya tas Dior yang rame tuh ya, yang warna merah yang nggak diakui sama pemiliknya, begitu ya. Padahal kita kirim alamat juga siap dah ambil. Nah, misalnya ibu dapat hadiah dari istri, dari suami, kadangkala kita berucap alhamdulillah sambil dipeluk barang itu, yang di hati dan di pikiran kira-kira Allah atau barang. Tuh, pengakuan. Maka mestinya seperti ayat tadi, doa tadi, bersyukur kepada Allah. Di 152 tadi surah Al-Baqarah, washkuruni, bersyukurlah kepadaku, kepada Allah. Jadi bersyukur kepada Allah, yang diingat ya Allah, bukan barangnya. Barang gak ada apa-apa. Makanya Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya, dan yang telah engkau anugerahkan kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala sholihah. Ini. Dan ya Allah, anugerahkanlah ilham kepadaku agar aku senantiasa beramal saleh. Berarti bentuk syukur itu diantaranya dengan beramal saleh. Saya nanya, kira-kira ibu bapak hadir di silaturahim ini amal saleh apa jelek? Amal saleh.
Bapak Ibu ngaji, niat ngaji itu kira-kira amal soleh atau bukan? Amal soleh. Yang tadi bawa snack, yang tadi bawa semangka, nah kira-kira itu amal soleh atau bukan? Amal soleh. Amal soleh. Maka itu adalah di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amal soleh tardahu, yang kau ridho ya Allah. Wadkhilni birahmatika, dan masukkanlah aku, golongkanlah aku dengan sebab kasih sayangmu fi ibadika sholihin, dalam kelompok hamba-hambamu yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Maka syukur itu di antara karakteristik, di antara sifat, dan termasuk akhlakul karimah, bersyukur. Juga satu paket dengan sabar. Di surah tadi 152 surah Al-Baqarah, lanjut 155-nya nanti itu walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Allah, walanabluwannakum, dan sungguh pasti akan kami timpa ujian kepada kalian. Janji Allah, bisyai'in, dengan sesuatu, minal khauf, sedikit rasa takut. Jadi Allah itu Pak bakal uji kita sedikit rasa takut. Jadi nggak terus-terusan takut Bu, tapi takut itu ada hikmahnya. Contoh anak-anak kita nonton film apa kemarin tuh yang takut tuh Pak? Oh, Vina 7 hari disebut. Ya, apa itu bapak-bapak? Saya mah nggak apa-apa, sesekali gitu ya. Nah, nonton film horor kalau nggak ada rasa takut, kira-kira ada sensasi nggak Pak? Nggak ada. Makanya ibu kalau nonton film horor gampang Bu, kalau di rumah sendirian nggak apa-apa, mau tipis gede apapun, tapi kecilkan volume suaranya, ganti pakai lagu dangdut misalnya. Saya yakin nggak akan takut itu, karena yang jadi takut itu apa? Suaranya yang horor. Walaupun ada sesuatu gambar saja, tapi tidak ada suara, tetap horor. Apa contohnya? Ibu kemarin akhir bulan lihat buku tabungan saldonya 0. Nah itu horor. Itu juga horor. Termasuk bapak-bapak 10 kali miss call dari istri nggak keangkat karena mancing, itu juga tuh pengakuan lagi. Horor banget. Bahkan namanya juga sudah diganti itu. Apa namanya Bu Pak? Biasanya Bapak kalau apa dia lo di nomor kontak apa? Paling apa sekalian? Wah kacau. Wah, jangan sampai istri punya nomor ada 2, M3 sama simpati, yang satu lagi istri SIM, disangka simpanan, ternyata simpati. Dan hati-hati juga kalau bapak ketitipan kambing punya orang, bapak bilang, bro, simpanan dari lu udah beranak nih. Dibaca sama istrinya, hati-hati. Disangkanya simpanan dari istri, ternyata kambing. Maka hati-hati. Nah kembali. Maka para bapak, kata Allah apa? Minal khauf, diuji dengan sedikit rasa takut. Bapak kalau nggak ada takut, besok nggak bisa bayar UKT. Ini kan lagi rame UKT ini. Kalau bapak nggak takut besok bayar cicilan, biasa mobil kredit enak disetor, nggak enak disetor. Misalnya, bapak kalau nggak punya rasa takut besok nggak bisa bayar, pasti nggak akan kerja. Itu manusiawi. Maka sedikit rasa takut yang Allah berikan. Walju, sedikit rasa lapar, dikasih ujian. Lapar belum? Habis ini tenang. Makanya jalan-jalan ke Leuwi Panjang kudana abruk-abrukan, pidato jangan panjang-panjang, ibu tengah guru bukan. Canda kan Enzo, tapi jangan dianggap bercanda gitu ya. Iya. Iya. Nah, dikit lagi. Maka diuji sedikit rasa takut, rasa lapar.
wa naqsin minal amwal, sedikit diuji dengan sedikit apa? Kekurangan harta. Wal anfus, kekurangan jiwa, baik sakit maupun ditinggalkan oleh orang yang kita cintai. Wa thamarat, kekurangan apa? Buah-buahan. Tapi pesan Allah apa solusinya? Allah nggak sekedar menampakkan kenyataan realita kepada kita, tapi Allah berikan solusi. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi ini karakter juga. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabatuhum musibah, yakni orang yang apabila ditimpa musibah, qalu, mereka akan berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kami milik Allah dan kepada Allah saja kita akan kembali. Nah, ini saja alhamdulillah sudah kembali ke waktu Johor. Alhamdulillah, ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaat dan barokahnya. Saninten buah saninten ayeuna di parapatan. Hapunten abdi hapunten bilih aya kalepatan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kasar. Maklum, saya makhluk kasar, bukan makhluk yang halus. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kita jeda dulu ya, ada azan.